Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jumpa kembali dengan saya Bapak Arifin. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih solusinya apabila Bapak Ibu guru ada yang belum sertifikasi. Nah, karena yang belum sertifikasi ini masih banyak Bapak Ibu. Nah, karena itu simak videonya sampai tuntas, jangan di skip supaya tidak gagal paham Bapak Ibu. Dan jangan lupa share ke grup masing-masing sebagai amal ibadah kita untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi sesama. Nah, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, di antaranya yaitu permasalahan yang pertama itu tidak ada enam permasalahan kok belum sertifikasi, yaitu yang pertama karena tidak terdaftar di Dapodik. Nah, kenapa kok tidak terdaftar di Dapodik? Ya karena mereka belum menginput data yang ada di Dapodik. Maka Bapak Ibu yang belum terdaftar di Dapodik minta tolong kepada masing-masing operator yang ada di sekolah, ya. Jadi minta tolong pada operator di sekolah masing-masing untuk menginputkan datanya, mendaftarkan datanya di Dapodik. Kemudian yang kedua, belum mengaktifkan SIM PKB-nya. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak mengaktifkan SIM PKB-nya, maka Bapak dan Ibu akan ketinggalan informasi Bapak dan Ibu, karena informasi itu lewat SIM PKB masing-masing, ya. Nah, seperti yang tercantum di dalam yang tercantum di dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, ini kalau ini yang sekarang sampai yang kemarin, ya. Tapi yang baru nanti ada yaitu untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam prajabatan. Nanti yang tahun 2022 Bapak Ibu itu sudah tidak pakai dalam jabatan. Ini bagi yang lama, yang 2001, 2020 sampai ke bawah, ya. Sedangkan yang baru nanti PPG-nya yaitu dalam prajabatan. Nah, sekarang di dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020 ini mengatur bagaimana memperoleh sertifikat pendidik dalam jabatan, ya. Nah, di dalam pasal 9 Bapak Ibu, kita lihat pasal 9, ya. Pasal 9 ini masih pasal 5, pasal 7. Nah, ini di dalam pasal 9 pendaftaran calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang dimaksud 8A itu dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran melalui aplikasi sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi melewati SIM PKB-nya ini Bapak, ya, melalui SIM PKB-nya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu silakan mengaktifkan pada SIM PKB-nya. Karena nanti kalau lewat SIM PKB dalam bentuk undangan, kemudian informasi tentang awal dari PPG ini, itu semuanya lewat SIM PKB Bapak Ibu informasinya. Nah, tadi yang kedua, tolong aktifkan SIM PKB-nya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yaitu belum mengunggah dan SK pengangkatan, belum mengunggah ijazah, ya, dan SK pengangkatan. Maksudnya ini harus diunggah Bapak Ibu. Seperti pasal 9. Nah, ini supaya yang B, supaya mengunggah dokumen administrasi meliputi ijazah, ijazah akademik dan surat keputusan pengangkatan guru dalam jabatan.
Nah, nanti itu diunggah Bapak Ibu, di situ ada permintaannya nanti ijazah itu. Ijazah yang kedua SK pengangkatan ya, SK pengangkatan ya. Tadi SK pengangkatan guru dalam jabatan. Nah, setelah itu diunggah, maka Bapak Ibu sudah akan mendapatkan undangan informasi-informasi tentang pelaksanaan PKI ya, untuk mengikuti pretest nantinya. Nah, kemudian berikutnya yaitu yang keempat, yaitu tentang SK setelah tahun 2015. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang 2016, 2017 ini masih belum, karena belum dapat undangan karena menghabiskan yang ini, yang 2 SK tahun 2015 ke bawah. Itu karena masih banyak ya yang belum dapat. Tapi nanti andai kata itu sudah, kemarin kan ada yang lulus Bapak Ibu, sudah ada yang lulus lagi kemarin. Nah, ada yang lulus ini mengurangi kuota yang 2015 ke bawah. Nah, ini nanti akan bisa masuk yang 2016 ke atas. Nanti akan ada tes ya, seperti tes, dan apabila tesnya nanti lulus, maka Ibu akan terekrut. Terekrut apa? Yaitu terekrut adanya PPG dalam jabatan. Nah, itu yang dilaksanakan secara online ya, Pak ya. Nah, kemudian yang kelima itu karena belum berijazah S1. Nah, kalau belum berijazah S1 ya belum bisa Bapak Ibu mengikuti, walaupun semua ini sudah diaktifkan, Dapodik aktif, ada kemudian di SIM-PKB-nya sudah aktif, tapi kalau belum berijazah S1 maka belum bisa mengikuti sertifikasi dalam jabatan ya. Nah, ini tertuang di dalam ini Bapak, di SK ini Permendikbud nomor 38 tahun 2020, yaitu pasal 4, ada di pasal 4 Bapak Ibu. Pasal 4, pasal 7, pasal 6, pasal 4. Nah, pasal 4 ini Bapak Ibu. Calon mahasiswa program PPG dalam jabatan harus memenuhi syarat, yaitu ini memiliki kualifikasi akademik S1 Bapak Ibu atau D4. Ini baik yang negeri maupun yang swasta sama Bapak Ibu. Yang swasta juga begitu sama. Nah, ini yang saya sampaikan ini baik negeri maupun swasta ya. Sedangkan yang B, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Nah, ini tapi ingat Bapak Ibu, ini adalah tahun 2020 kemarin SK ini yang Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Sekarang ini sudah 2021. Tidak menutup kemungkinannya sekarang ini ada guru yang 16, 17, 18, 19, 20 itu sudah bisa terjaring untuk ikut karena kuotanya sudah tidak penuh lagi, sehingga bisa mengambil yang angkatan 16 sampai 19 sampai 20 ya. Seperti itu. Kemudian guru dalam jabatan pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, kemudian terdaftar pada data pokok Dapodik ya, terdaftar dalam Dapodik ini maksudnya ini Permendikbud. Kemudian, nah ini dan yang berikutnya yang ke-6 Bapak, tadi ke-5 ya. Yang ke-6 harus memiliki nomor unik NIDIK ini ya Bapak ya. Nah ini yang ini berijazah S1. Yang ke-6 karena permasalahannya tidak memiliki NUPTK. Nah ini juga masalah Bapak Ibu ya. Masalah. Maka sesuai dengan Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang PPG dalam jabatan, ini untuk meraih sertifikasi dalam jabatan, maka di sini harus memiliki NUPTK ya, nomor unik
pendidik dan tenaga kependidikan. Nah ini, nah ini kemudian ini harus dilengkapi semua persyaratan dokumen ini Bapak Ibu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi guru dalam jabatan ini berlangsung juga bagi sekolah-sekolah guru swasta ya, tidak harus negeri saja. Guru swasta pun juga sama ya. Nah, cuma nanti kalau SK-nya itu SK dari yayasan ya. SK dari yayasan. Kalau PNS SK yang dari pemerintah ya, SK angkatan. Kalau di swasta SK yayasan. Nah, sedangkan dokumen-dokumen itu semuanya itu dilegalisir sama Dinas Pendidikan ya, dilegalisir. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada Bapak dan Ibu. Jadi semua masalah ini apabila sudah terselesaikan, maka Bapak dan Ibu sudah berhak untuk mengikuti pendidikan atau PPG dalam jabatan ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya segera mendapatkan PPG dalam jabatan dan semuanya segera lulus dan tidak ada lagi yang tidak tersertifikasi. Amin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.